Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sebelumnya, terima salam Buddhis dari saya, Sotiotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Cetia Rizka Pranawati. Saya berasal dari Kota Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan dari video kali ini, saya akan sharing tentang orang tua. Teman-teman pasti sudah tahu lah ya, bagaimana orang tua itu, sosok orang tua itu seperti apa. Dan kita pastilah tahu karena kita kan setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari berjumpa dengan orang tua kita. Dan kita juga pernah bertemu dengan seorang anak yang baik kepada orang tuanya, berperilaku baik kepada orang tuanya, dan selalu berbakti kepada orang tuanya. Dan juga pasti kita pernah lah ya berjumpa dengan seorang anak yang membangkang kepada orang tuanya, yang berperilaku kasar kepada orang tuanya, yang berkata-kata kasar kepada orang tuanya. Dan mereka juga sering menuntut kasih sayang yang tulus dan banyak. Dan mereka juga harus mengharuskan orang tuanya menjadi sosok orang tua yang sempurna dalam berbagai hal, dalam bentuk apapun itu. Tanpa mereka introspeksi diri mereka seperti apa sih kepada orang tuanya. Apakah saya sudah benar berperilaku seperti ini kepada orang tua kita? Apakah saya sudah sepatutnya berlaku seperti ini kepada orang tuanya? Dan kita juga pasti pernah lah ya berpikir, pasti orang tua kita benci, pasti orang tua kita marah kepada kita, pasti orang tua kita tidak suka kepada kita. Ketika orang tua itu marah, ketika orang tua itu berkata kasar kepada kita, seharusnya dalam pikiran kita selalu berpikir seperti ini: aku salah lagi, aku salah. Dan kenapa aku berbuat seperti ini? Seharusnya aku berbuat seperti ini dengan kemauan orang tuaku. Dan kenapa juga kita harus berbakti kepada orang tua kita? Karena kita harus membalas budi dan jasa-jasa mereka. Dengan kita berbakti kepada orang tua kita, kita sudah membuat orang tua kita bangga pada diri kita. Karena apa? Karena mereka berhasil, karena mereka mencapai, dan karena mereka juga senang dengan cara mereka mendidik kita, dengan cara mereka memberitahu ini itu kepada kita, dan kita berhasil mewujudkannya dan membuat mereka tersenyum bangga kepada kita. Dan Sang Buddha juga berkata, ada dua hal dalam hidup ini dan ada dua hal juga dalam dunia ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, berbuat kebajikan. Yang kedua, berbakti kepada orang tua kita. Dan Sang Buddha juga bersabda dalam Anguttara Nikaya bab 4 ayat 2. Bila mana seorang anak menggendong ayahnya di pundak kiri dan menggendong ibunya di pundak kanan, maka mereka belum bisa membalas jasa-jasa orang tuanya walaupun itu sudah 100 tahun. Bayangkan, walaupun mereka menggendong ayah dan ibunya selama 100 tahun, tapi mereka belum bisa membalas budi-budinya. Karena apa? Karena orang tua sedari kita kecil, sedari kita dalam kandungan, mereka selalu menyalurkan rasa kasih sayang mereka, menyalurkan rasa metta karuna mereka kepada kita, dan selalu mengajarkan hal-hal baik, selalu menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi terkadang apa? Kita selalu membangkang, kita selalu berkata kasar, dan harus semua yang kita inginkan itu segera dikabulkan tanpa kita sadari keadaan orang tua kita seperti apa, dan mereka mendapatkannya dari mana, dan bagaimana cara mereka untuk memberi semua apa yang kita mau. Marilah teman-teman, kita sadari dari sekarang, dan kita renungi dari sekarang. Sudah sebesar apa kita berbuat kasar kepada orang tua, dan sudah seberapa banyak orang tua itu berbuat baik kepada kita. Setidaknya walaupun kita tidak bisa membelikan rumah, mobil, tapi dengan kita berperilaku lembut, dengan kita berperilaku baik, berbakti, setidaknya kita mendengarkanlah kata-kata mereka, mematuhi nasihat mereka. Mereka sudah cukup senang. Mereka bahagia, ternyata anak mereka tidak seperti kata-kata orang, tidak seperti kata-kata tetangga mereka, bahwa anaknya itu berbakti, tidak kasar. Dan kita juga
harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dalam bentuk apapun orang tua itu, dalam bagaimanapun keadaan orang tua itu. Mau kita diberi orang tua yang baik, mau kita diberi orang tua yang kasar, tapi ingat, mereka itu orang tua kita, mereka yang membesarkan kita, dan sosok ibu yang selalu memberi kasih sayangnya tanpa mengenal lelah. Dan berbahagialah kita, berbahagialah teman-teman yang memiliki orang tua yang lengkap, yang selalu bisa menikmati kehangatannya keluarga. Dan selalu bersyukurlah kepada mereka dan teman-teman, ya walaupun orang tuanya tidak lengkap, tapi setidaknya ada sosok orang tua yang dapat menggantikan orang tua yang tiada itu. Dan orang tua tidak hanya orang tua kita yang seperti ayah dan ibu, nenek, guru, kakek, itu juga orang tua. Guru itu adalah orang tua kita kedua setelah orang tua ayah dan ibu di rumah. Dan nenek, kakek adalah orang tua pengganti kita setelah ayah dan ibu. Dan marilah kita selalu mendoakan kepada Sang Buddha, kepada Sang Triratna untuk selalu melindungi ayah dan ibu kita. Mungkin ya kita selalu, pastilah saya doakan, kok enggak itu. Tapi setidaknya dalam doa itu kita harus tulus, benar-benar meminta kepada Sang Triratna, lindungi ayah ibu kita, lindungi mereka, selalu beri mereka kebahagiaan. Dan teman-teman juga ketika kita diberitahu, kita dinasihati, ya jangan membangkang. Diri saya juga sering sih seperti itu, membangkang. Ya males gitu dengerin, ya gimana lagi ya, namanya seorang anak pasti punya kebebasan. Tapi setidaknya kita harus pahamilah, sadari tentang orang tua itu sendiri. Sang Buddha juga selalu berkata, siapapun orang tuamu, kamu harus mematuhinya. Begitu juga halnya dengan kita. Kita harus selalu berbakti dan setidaknya ya berbuat baiklah kepada orang tua. Mungkin tidak perlulah contoh jauh-jauh. Diri saya sendiri juga seringlah membangkang, sering berkata kasar kepada orang tua ketika saya dinasihatin dan saya malas untuk mendengarkannya. Tapi apa setelah itu saya sadari kalau saya memang salah. Saya memang tidak sepatutnya berkata seperti itu, tidak sepatutnya saya untuk berlaku seperti itu. Ketika saya ingin minta maaf, gengsi saya sangat besar. Saya sangat malu karena saya sudah salah. Dan hal apa yang harus saya lakukan? Yaitu melakukan pekerjaan yang ngepel. Dan setidaknya di hari esoknya saya tidak akan berperilaku seperti itu. Saya akan berperilaku sesuai dengan kata-kata orang tua saya. Dan sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang tidak menyenangkan dan ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, Sati Hotu, Namo Buddhaya. Dan teman-teman selalu harus, bukan selalu dan harus sih, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu menjaga kesehatannya. Terima kasih yang telah melihat video saya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata dari saya, Namo Sayang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Salam sehat.